Puji Tuhan, shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan kita kembali ada bersama-sama untuk beribadah pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ada, hadirat Tuhan ada, dan hadirat Tuhan pasti akan memenuhi saudara sekalian. Waktu saudara datang kepada Tuhan dengan segenap hati kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita akan datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan kita tetap sama, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk kita mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan saat ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, angkat hatimu, angkat suaramu kepada Tuhan saat hari ini. Saat ini mari kita bersama-sama datang memuji, menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya Yesus saja yang layak dipuji, hanya Yesus saja yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kita katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan
benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan lagi kepada Tuhan, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan besar dan ajaiblah Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Haleluya. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Rara Baba ya Basya Rara. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau dipuji dan disembah. Haleluya. Ya Rara
dipuji dan disembah. Yes. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Yes. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Ya. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Amin. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Amin. Engkau layak kami agungkan Yes, Tuhan. Tuhan. Haleluya. Ya rara baba syada, ya rara baba syada rara baba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik di surga, pada kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami naikkan pujian syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kalau kami Tuhan masih diizinkan oleh Engkau untuk kami datang di hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau, itu semua karena kasih, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan buat kami sampai saat ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau. Amin. Kami mau lebih lagi diberkati oleh firman-Mu di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Amin. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Roh Kudus yang bekerja, pakai hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Pakai kami semua yang melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Iya, puji Tuhan. Ya, kita ada bersama-sama saat ini semua karena anugerah Tuhan. Meskipun tidak bersama secara satu tempat di rumah Tuhan atau di gereja, tapi kita ada bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, amin. Katakan amin yang ada di rumah saat ini. Haleluya. Kita mau bersama-sama bangkit. Kita mau bersama-sama kuat di dalam Tuhan. Meskipun badai datang, rintangan datang, pandemi datang, tapi kita mau tetap bangkit karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Tuhan memuji menyembah Tuhan. Amin. Panggilannya untuk menggenapi firman-Nya sekarang waktunya untuk berdiri bagi
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat benar, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Dialah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Saudara sekalian, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mau tetap bangkit di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau saat ini yang sedang ada di rumah, menghadapi tekanan, beban berat, sakit, penyakit, katakan kepada Tuhan bahwa kuasa darah Tuhan sanggup menolong kita. Kuasa darah Tuhan mampu menolong saya dan saudara. Dan saat ini kita juga akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Ada roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita semua, untuk menanggung saya dan saudara, menanggung sakit kita, menanggung penderitaan kita. Datanglah kepada Tuhan, karena darah Yesuslah yang akan menolong saya dan saudara. Kuasa darah Tuhan yang akan memampukan saya dan saudara. Datanglah kepada Tuhan saat ini dan katakan dengan pujian, dengan darah-Mu Engkau telah tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Engkau tukar hidupku Tuhan. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan dengan darah-Mu. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Amin. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Amin. Katakan kepada Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan, Engkau sudah tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu
berseru. Yesus, 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 ku panggil namamu. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Kami berseru Tuhan, memanggil namamu. Ya Rola Baba Baba Syara Ya Rola Baba Baba Syara Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah umat-Mu yang memanggil namamu. Yesus, inilah kami umat-Mu yang berseru memanggil Yesus, Yesus. Dengarlah kami semua Tuhan, yang berseru memanggil Engkau saat ini Tuhan. Yang berseru saat ini membutuhkan Engkau Tuhan. Yesus, kami memanggil namamu, berseru Yesus, Yesus, Yesus. Karena di dalam Engkau Tuhan ada kekuatan. Di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam darah Yesus ada pemulihan kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan refnya saja waktu Tante Pas saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari kita katakan sekali lagi dengan mengucap syukur. Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Karena Engkau baik adanya. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Inilah doa dan kerinduan. Pengabdianku hanya pengabdianku hanya mari kita katakan sekali lagi. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Bapa, segala kasih daripada Bapa, pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan juga kami berterima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami beribadah masih secara online dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan bekerja dan Tuhan akan melawat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, marilah Tuhan akan memimpin. Tuhan akan firman Tuhan yang akan kami terima bersama-sama. Bahkan juga kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di minggu pertama di bulan Agustus ini kami boleh bersama-sama mengambil perjamuan kudus di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan,
lawatlah Tuhan perjamuan kudus. Lawatlah firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Perkenankan kami semua untuk menerimanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui firman dan perjamuan kudus. Biarlah umat Tuhan boleh mendapatkan mujizat. Baik itu kesembuhan secara jasmani. Baik itu pemulihan secara ekonomi. Baik itu pelepasan dari segala ikatan-ikatan dosa. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan di dalam firman-Mu ini kami akan bangkit Tuhan. Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Urapilah Tuhan hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga umat-Mu yang mendengar. Kami berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang percaya, kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan, saudara. Ya, puji akan nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Apa kabarnya, saudara? Luar biasa ya. Tentu kita semua ada di dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Karena kita tahu, saudara, bahwa kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita amat berlimpah-limpah ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, kalau boleh meskipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita atau kepada orang lain, semangat ya. Amin. Saudara, ya, katakan semangat ya. Kita senang, saya senang, kita bisa beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing ya. Puji akan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan 2 bulan ke depan ini kita akan berbicara tentang 7 model orang percaya atau 7 model saudara orang percaya atau gereja Tuhan di akhir zaman ya, atau 7 model gereja Tuhan atau orang percaya di akhir zaman, saudara ya. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dan ketiga, saudara, diterangkan kepada kita bersama-sama, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kitab Wahyu adalah kitab nubuat tentang akhir zaman atau mengenai akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua, apa yang akan terjadi di akhir zaman itu, saudara ya. Nah, di dalam pembuangannya, saudara, di Pulau Patmos, Rasul Yohanes itu, saudara ya, di dalam keterasingannya itu, saudara, dia mendapat kasih karunia dan pernyataan dari Tuhan, yaitu penglihatan mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Tuhan, dan mengenai gereja Tuhan atau orang-orang percaya di akhir zaman, saudara ya. Nah, 7 gereja itu, saudara, pada waktu itu lokasinya berada di Asia Kecil. Mereka mendapat surat cinta dari Tuhan. Ya, lebih enaknya kita sebut surat cinta dari Tuhan. Di mana Tuhan berbicara kepada mereka dan berkata-kata kepada mereka mengenai gereja Tuhan, saudara ya, mengenai gereja Tuhan. Puji akan nama Tuhan, saudara. Nah, mengapa Tuhan berbicara kepada mereka, saudara ya? Alasannya satu, karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin mereka menjadi mempelai wanita, saudara ya, menjadi gereja Tuhan yang benar, menjadi gereja Tuhan yang tidak bercacat celah, menjadi gereja Tuhan yang menjadi kesaksian dan menjadi berkat, saudara ya. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan datang kepada mereka, menyatakan surat cinta ini kepada mereka. Dan ke-7 gereja itu, saudara, berada di Asia Kecil, saudara ya. Diawali dari gereja sidang di kota Efesus, gereja di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, dan di Laodikia, saudara ya. Di Laodikia, saudara ya. Nah, ke-7 sidang jemaat ini, saudara, para teolog, para penafsir Alkitab, saudara, meyakini
Atau mereka mengatakan bahwa ketujuh gereja ini melambangkan saudara mengenai model orang percaya di akhir zaman. Ya saudara ya. Jadi 7 gereja di Asia Kecil itu saudara menyatakan tentang model gereja Tuhan di akhir zaman akan seperti itu saudara ya. Akan saudara seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan berbicara kepada mereka saudara ya. Dan diawali di mana Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua saudara, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 saudara, yaitu Tuhan berbicara kepada jemaat atau sidang jemaat di kota Efesus. Ya, di kota Efesus. Nah, saudara, saat itu kota Efesus menjadi pusat kota niaga dan juga pusat administrasi dari kerajaan Kaisar Romawi di Asia Kecil. Ya sudah, di Asia Kecil, saudara ya. Dan di dalam ayat yang ke-1 dikatakan demikian, tuliskanlah Wahyu pasal yang kedua, saudara, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Kita akan baca dari satu ayat ya. Firman Allah berkata demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Saudara, Tuhan datang dan berbicara dan melalui suratnya, saudara ya, kepada jemaat Tuhan di kota Efesus. Dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kata malaikat jemaat di Efesus itu saudara berbicara di mana Tuhan memberi penghormatan dan penghargaan gelar kepada pemimpin gereja atau kepada pengurus gereja, saudara ya. Dan mereka dikatakan sebagai malaikat, saudara ya. Itu sebuah penghormatan Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada mereka, saudara. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, saudara ya. Inilah firman dari Dia, maksudnya saudara, Yesus yang berfirman dan yang menyatakan kasih-Nya kepada orang percaya di Efesus. Amin, saudara. Ketujuh bintang itu saudara berbicara ketujuh malaikat di kota itu, saudara ya. Dan ketujuh kaki dian itu berbicara tentang ketujuh jemaat atau orang-orang percaya di ketujuh kota itu, saudara ya. Di ketujuh kota itu, saudara ya. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Ketika Tuhan berbicara kepada jemaat di kota Efesus, kepada orang-orang percaya di kota Efesus, Tuhan mengatakan begini, aku tahu pekerjaanmu. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan tidak tertidur. Amin. Bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Apa yang saudara alami di dalam hidup saudara. Apa yang menjadi masalah, pergumulan, dan kerinduan hati saudara. Saudara ya, Tuhan tahu. Amin. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segala sesuatu. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara ya. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak hanya tahu saja. Amin. Tuhan tidak hanya melihat saja, saudara, tetapi Tuhan sangat peduli kepada kita. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu.
Kalau hari ini Bapak Ibu ada di dalam kesulitan, ada di dalam pergumulan, ada di dalam tantangan, jangan berjuang sendiri. Amin. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan tahu pergumulan saudara. Bahkan Tuhan tidak hanya tahu, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan membela saudara, Tuhan akan melepaskan saudara, Tuhan akan memberikan solusi kepada saudara, Tuhan akan memberikan kepada saudara kemenangan. Amin. Di atas kesulitan dan di atas masalah-masalah kita saudara. Tuhan tahu orang percaya di kota Efesus. Tuhan juga tahu hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara. Karena dia tahu segala sesuatu. Amin saudara ya. Dia akan membela kita sekalian saudara. Ketika Tuhan tahu apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi di kota Efesus saudara. Tuhan memberi pujian atau memberi apresiasi kepada orang percaya di kota Efesus saudara. Ada 3 pujian dan apresiasi Tuhan saudara kepada orang percaya di kota Korintus. Dalam ayat kedua bagian A dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Itu yang pertama. Rupa-rupanya orang Efesus ini, orang Kristen di Efesus ini saudara, orang yang sangat rajin buat Tuhan. Amin. Saudara ya. Mereka mempunyai sebuah pola saudara yang perlu kita teladani bersama-sama. Bagaimana mereka suka bekerja keras. Suka rajin saudara, melakukan segala sesuatu. Saya percaya bukan saja di gereja, tapi juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan di dalam keluarga mereka sehari-hari saudara ya. Nah yang kedua di bagian B dikatakan, aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Artinya begini saudara, orang Efesus itu sangat tidak berkompromi dengan yang namanya ketidakbenaran. Dengan yang disebut namanya dosa. Dengan yang disebut namanya saudara ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat. Kalau sudah baca dalam ayat yang ke-6, nanti sudah akan menemukan mengenai pengikut Nikolas. Saudara, orang Kristen yang tersesat, saudara, yang menyimpangkan kebenaran akan firman Tuhan. Dan orang percaya di Efesus itu tahu saudara. Mereka tidak suka itu saudara ya. Artinya mereka tidak berkompromi terhadap ketidakbenaran saudara ya. Yang ketiga saudara, coba lihat dalam ayat yang ketiga Tuhan katakan, aku tahu engkau tetap sabar. Ya, menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Betapa luar biasanya orang percaya di Efesus saudara, mereka mau teraniaya, mereka mau menderita saudara ya demi nama Tuhan atau demi imannya kepada Tuhan saudara ya. Inilah yang Tuhan puji. Inilah yang Tuhan kasih apresiasi kepada mereka. Saudara, ketika saya sangat tertarik sekali dengan salah satu anak muda di kota Bogor yang pada waktu itu dia pulang ke Jakarta mengikuti saya dan rupa-rupanya dia kelupaan membawa Alkitabnya saudara ya. Ketika saya lihat ini Alkitab siapa dan saya buka saudara, ternyata ada sebuah tulisan yang tuh sangat menyentuh hati saya. Ya saudara ya, dan tulisan itu berkata begini, saya sangat kagum kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia, Tuhan begitu luar biasa. Tapi saudara, kalimat itu tidak habis. Ada sebuah kalimat di bawahnya yang dia berkata begini, saya bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan kagum kepada saya? Saudara, kalau kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, saya mencintai Tuhan saudara ya. Mungkin ada baiknya saudara ya. Kita bertanya tentang diri kita. Apakah Tuhan menganggap kita setia kepadanya? Apakah Tuhan menganggap kita benar di hadapannya? Apakah kita mengagumkan Tuhan? Membuat Tuhan bangga dan membuat Tuhan senang.
Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara, ketika saudara melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Amin saudara. Tuhan akan memberi penghargaan, Tuhan akan memberi penghormatan, Tuhan akan memberi apresiasi saudara kepada kita sekalian saudara. Biarlah saudara keteladanan jemaat di Efesus ini di dalam beberapa hal yang positif, mari kita contoh, mari kita ikuti. Amin. Di masa pandemi ini kita menjadi jemaat yang tetap rajin. Amin. Menjadi jemaat yang tetap tidak pernah lelah bersaksi tentang kasih, tentang perbuatan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian ini saudara ya. Ya, puji akan nama Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melanjutkan firman Tuhan selanjutnya saudara, maka di dalam ayat yang keempat saudara, Tuhan menegur. Tuhan memperingatkan orang percaya di kota Efesus. Dan Tuhan berkata begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Puji akan nama Tuhan saudara. Ini kebenaran yang luar biasa saudara ya. Ya saudara ya. Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula saudara ya. Saudara, mengapa Tuhan memperingatkan, menegur jemaat Tuhan di kota Efesus? Ternyata saudara, di balik daripada semuanya itu yang kelihatannya baik saudara, ada sesuatu yang Tuhan tidak suka yang mereka harus perbaiki, yaitu mereka telah kehilangan, mereka telah meninggalkan saudara cinta atau kasih yang semula. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu yang dimaksudkan kasih yang semula? Kasih mula-mula, saudara ya. Nah, saudara, ternyata saudara dari peringatan Tuhan ini kita menemukan kebenaran saudara bahwa Tuhan tidak mau kita sekedar menjadi orang Kristen yang rutinitas. Amin. Tuhan tidak mau kita menjadi orang percaya yang beragamawi semata, saudara ya. Yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan ketidakbenaran, yang penuh dengan topeng di dalam kehidupan kita, saudara ya. Tuhan mau saudara bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara, kita mengasihi saudara di dalam kasih yang mula-mula. Nah, kasih yang mula-mula itu berbicara tentang kasih yang tulus, ikhlas. Kasih yang murni. Kasih yang tanpa pamrih. Amin. Di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 30 saudara, mari kita buka ayat ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 12 saudara, ayat yang ke-30 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Mari kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, yang dimaksudkan kasih yang semula ini adalah kita mengasihi Tuhan secara total. Mengasihi Tuhan secara utuh. Amin. Mengasihi Tuhan secara benar. Dan Tuhan ingin saudara, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam pelayanan kita, baik itu di dalam keluarga kita, baik pun di dalam segala aktivitas kita, saudara, jika kita ingin berkenan, saudara, lakukanlah semua itu di dalam kasih. Amin. Karena dalam 1 Korintus pasal 13, saudara, ayat 1-4, maka kita menemukan kebenaran firman Tuhan itu saudara. Segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, jikalau tidak didasarkan atas kasih, semuanya itu menjadi sia-sia. Yuk kita buka 1 Korintus pasal 13 saudara, ayat 1-4. Ayat 1-4 dikatakan oleh firman Tuhan demikian kepada kita. Saya akan membaca secara cepat saudara. 1 Korintus pasal
pasal 13 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Klik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, saudara ya. Ayat selanjutnya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin, saudara. Puji akan nama Tuhan, saudara ya. Di minggu-minggu ini negara kita dikejutkan dengan sebuah viral, saudara. Ya, ada seorang yang bernama Aktikotio, saudara ya. Orang yang sama sekali tidak dikenal, saudara. Orang sama sekali tidak pernah ada yang tahu. Dia menyumbangkan dananya untuk membantu masyarakat di Sumbaksel, saudara. Dengan jumlah 2 triliun. 2.000 miliar, saudara. Mungkin semua orang akan tercengang-cengang. Bahkan Bill Gates pun tidak pernah menyumbang sampai sedemikian banyak, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan, kita kagum, kita bersyukur. Masih ada saudara sebangsa kita yang punya hati nurani. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita punya pengetahuan, punya bahasa malaikat, amin. Sekalipun kita berbuat segala sesuatu, bahkan bukan uang saja, memberikan nyawa kita. Kalau tidak dilandasi atas kasih, semua itu tidak berguna. Saudara, segala sesuatu yang tidak didasarkan akan dari kasih, saudara, semuanya itu akan menimbulkan kekacauan. Semuanya akan menimbulkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan mau kita menjadi gereja, kita menjadi orang percaya yang tidak agamawis. Amin. Kita menjadi orang percaya yang hidup di dalam kasih. Saudara ya. Kenapa saudara? Karena kasihlah yang menjadikan kita melayani tanpa pamrih. Melakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Amin. Kasihlah saudara yang menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 35, ayat 39, Rasul Paulus mengatakan ini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah, kesulitankah, dan masalahkah? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah kasih mula-mula itu masih ada di dalam hidup saudara? Walaupun kita aktif buat Tuhan. Walaupun kita saudara melayani Tuhan. Tapi ketika kita kehilangan dan kita tidak ada di dalam kasih yang semula saudara. Tuhan kecewa. Tuhan mengingatkan kita. Untuk kita kembali kepada kasih yang semula, saudara ya. Coba lihat di dalam ayat yang kelima, saudara ya. Kembali ke dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Firman Allah mengatakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu di tempat jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Saudara, kenapa Tuhan memperingatkan jemaat Tuhan di Efesus? Karena Tuhan mengatakan kepada kita begini loh Bapak Ibu. Kalau kita kehilangan kasih yang semula, cinta mula-mula kita kepada Tuhan, saudara. Meskipun kita aktif di dalam Tuhan, meskipun secara hukum negara kita tidak melanggar, saudara, tidak melakukan kesalahan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudara ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Amin. Jadi saudara, seseorang yang kehilangan kasih mula-mula, kata firman Tuhan saudara,
dia bukan jatuh, tapi telah dalam jatuh. Aslinya telah dalam jatuh itu artinya apa saudara? Bukan semata-mata jatuh, tapi sudah terperosot. Sudah meninggalkan Tuhan. Sudah meninggalkan Tuhan. Makanya Tuhan memperingatkan kita supaya kita jangan kehilangan kasih mula-mula. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jatuh bukan karena kita berbuat dosa semata. Tapi ketika kita tidak hidup di dalam kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu kasih yang seperti apa sih? Kasih yang membuat kita bergetar. Kasih yang membuat kita menangis, kasih yang membuat kita mencintai Tuhan, kasih yang membuat kita, saudara, kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, saudara. Kasih mula-mula. Dan betapa ngerinya Tuhan mengatakan begini, jika tidak demikian, maksudnya jika kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, aku akan datang kepadamu, amin. Dikatakan sudah, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tuhan akan ambil kaki Dian. Kaki Dian di tempat Maha Kudus itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Kehadiran Roh Kudus. Mengapa seseorang bisa kehilangan kasih mula-mula? Karena Roh Kudus tidak berdiam di dalam hatinya. Saya takut, yang membuat saya paling takut saudara, bukan semata-mata tidak punya uang. Ketika saya tahu Tuhan tidak ada di hati. Itu adalah kehidupan yang paling menderita. Itu adalah kehidupan yang paling malang saudara. Ya, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari hal ini. Amin. Kiranya Bapak Ibu sidang Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, kita masih hidup, kita masih ada di dalam kasih yang mula-mula. Tetapi seandainya ada di antara saudara yang kehilangan kasih mula-mula, sudah menjadi dingin, sudah menjadi apatis saudara ya, di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau kembali kepada kasih mula-mula, ada 3 pesan yang Tuhan katakan kepada kita. Yang pertama, ingatlah. Orang Jawa bilang eling-eling. Kata ingatlah itu maksudnya sadarlah. Insaf. Pekerjaan Roh Kudus yang memperbaharui orang pertama, orang-orang percaya. Maafkan sudah, yang pertama dia menginsafkan, menyadarkan. Amin. Bapak Ibu, jangan kita berpikir, contohnya seperti saya, kalau saya berkhotbah, saudara, saya menjadi gembala sidang, menjadi hamba Tuhan. Tapi kalau saya kehilangan kasih mula-mula, saudara, Tuhan juga mengatakan bahwa saya sudah jatuh, sudah terperosot. Jangan kehilangan kasih mula-mula yang membuat kita bergairah untuk Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita kehilangan kasih mula-mula, saudara, sadar. Saudara, kenapa saudara? Karena orang tidak pernah berubah kalau orang tidak menyadari. Mau kasih nasihat apa, mau kasih jurus apa, saudara, kalau orang tidak sadar, orang gak akan berubah. Amin. Yang Tuhan mau, yang pertama, kalau kita mau kembali kepada kasih mula-mula, kita harus sadar. Sadar apa? Bahwa saya sudah menyakiti hati Tuhan. Saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah terputus hubungan saya dengan Tuhan. Tanpa saya sadari, saya meninggalkan Tuhan. Sekalipun saya masih bisa melayani Tuhan. Sekalipun saya masih bisa memberi kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan katakan apa sudah? Bertobatlah. Amin. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Bertobat itu artinya bukan menangis, bukan menyesal. Saudara ya. Betul, itu bagian dari bertobat. Bertobat itu artinya saudara memutuskan, saudara meninggalkan. Apa yang menyebabkan saudara jauh dari Tuhan? Apa yang menyebabkan saudara meninggalkan cinta kasih mula-mula dengan Tuhan? Amin Bapak Ibu?
Ya, dan yang ketiga, Tuhan katakan ini, aku akan datang ke dan yang ketiga dikatakan ini, ayat 5 bagian C. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Amin. Bapak Ibu, untuk kembali kepada kasih mula-mula, lakukanlah kembali apa yang pertama saudara sudah lakukan. Amin. Hanya itu caranya. Ya. Bukan memberi kepada Tuhan dengan persembahan yang besar. Kita berpikir bahwa kita kembali kepada Tuhan. Bukan, saudara. Lakukan kembali apa yang kita lakukan. Saudara ingat ketika pertama kali sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, apa yang saudara lakukan dengan Tuhan? Mungkin waktu itu saudara berdoa 1 hari 1 jam. Mungkin waktu itu saudara membaca Alkitab 3 pasal. Mungkin pada waktu itu saudara senang bersaksi ceritakan tentang kasih Tuhan. Mungkin saudara waktu itu melakukan sesuatu yang sifatnya pribadi dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau kembali lagi saudara kepada cinta mula-mula, lakukan itu kembali. Itu yang Tuhan katakan. Saya ingat pertama kali waktu saya menaruh hati dengan tante. Dan saya ingat betul saudara, waktu itu kita makan soto di seberang Wacung. Soto ayam. Ya. Dan sekian lama saudara kita tidak pernah makan lagi di situ. Dan tiba-tiba kita teringat ya, waktu kita ngomong-ngomong tentang pertama kali kita jatuh cinta, pertama kali kita menyatakan cinta, kita lakukan apa? Oh ya, kita makan soto, saudara ya. Dan saya bilang sama tuh istri saya, Mi, kita pergi lagi yuk ke situ, kita makan soto itu lagi. Ternyata saudara, waktu kami datang ke situ, tukang sotonya udah nggak jualan lagi, saudara ya di situ. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lakukanlah kembali apa yang saudara lakukan ketika sudah jatuh cinta dengan Tuhan. Amin. Lakukan kembali. Kerjakan kembali. Dengan tulus, dengan segenap hati, sudah nyatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata begini dalam ayat yang ke-7. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Siapa yang bertelinga, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam masa pandemi ini ketika Tuhan masih izinkan dan kita masih bisa beribadah secara online. Amin. Saya juga ingin mengatakan kepada saudara, kita harus berterima kasih, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kita ibadah saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar perkataan firman Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara ibadah, mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan masa bodoh, jangan anggap remeh, karena Dia Allah yang Maha Kudus. Dia, akulah Tuhan Allahmu. Amin saudara ya. Kalau saudara tidak menghargai firman Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan, hati-hati saudara. Ya, di luar firman Tuhan, semua bisa menyesatkan kita, membelenggu kita, dan membawa kita kepada kejatuhan dan kebinasaan. Makanya Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang Tuhan katakan hari ini kepada saudara, dengar dengan baik. Lakukan dengan baik saudara. Kenapa? Karena Tuhan masih mengasihi kita dan Tuhan masih mau berfirman kepada kita melalui hamba-hambanya. Karena pada suatu hari, pada suatu saat saudara, kita mau mencari firman, kita tidak akan pernah lagi mendengarkan firman. Apa yang Tuhan katakan kepada kita saudara? Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan apa yang ada di taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu ada di Taman Eden. Amin.
ketika dosa belum masuk, saudara ya, Adam dan Hawa ada di situ, di dalam kekekalan. Dia terusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena dia tidak menghormati perintah Tuhan. Saudara, kata siapa menang itu maksudnya kalau kita ada di dalam kasih mula-mula. Karena di dalam kasih tidak ada yang bisa lawan. Amin saudara ya. Maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih kita. Siapa yang menang? Artinya kalau kita ada di dalam kasih mula-mula, saudara, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan masuk ke Taman Eden. Kita akan hidup, akan makan dari pohon kehidupan. Kita tidak akan binasa, saudara ya. Puji akan nama Tuhan, saudara. Saudara, akhir zaman memberitahukan kepada kita, saudara, banyak orang Kristen, dia masih beribadah kepada Tuhan. Mungkin dia masih melayani Tuhan, tapi dia kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa supaya kita tidak kehilangan kasih yang semula. Kasih yang membuat kita tersungkur di kaki Tuhan. Kasih yang membuat kita, saudara ya, kagum kepada Tuhan. Kasih yang membuat kita sudah terlepas dari segala ikatan-ikatan dosa. Kasih yang membuat kita damai, kita bisa bersekutu intim dengan Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan, saudara. Kasih di mana kita melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, saudara, bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada hari ini, saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan saya minta Pak Irmawan boleh maju ke muka, saudara ya. Puji akan nama. Kita akan nyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat pengorbanannya. Dan juga sebentar kita akan mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ya. Puji Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, ingat kasih-Nya, selamatkanku. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat kasih-Nya, kan ku ingat cintanya. Dia hapuskan semua dosaku, Dia pulihkan hidupku. Besar kasih, besar kasih-Nya pada kita. Saudara, kenapa Tuhan tidak mau kita kehilangan kasih-Mu yang semula? Karena Yesus Kristus sebagai anak Allah telah menyatakan, telah membuktikan sampai hari ini Dia mengasihi kita dengan kasih yang semula, yaitu kasih agape, kasih Allah. Kasih yang selalu peduli kepada kita, kasih yang selalu mau berkorban untuk kita, kasih yang selalu setia kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama ambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, saya mau bertanya sekali lagi kepada saudara, apakah saudara masih hidup di dalam kasih yang semula? Tuhan tidak mau kita krisis kasih, kehilangan kasih. Karena kasih semula lah kasih sejati,
kasih yang asli, kasih yang tulus kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi kita. Kalau kita menyadari bahwa hari ini dunia telah memikat saya dan memalingkan saya dari kasih semula. Marilah saudara dalam perjamuan kudus, ambil sebuah komitmen, ambil sebuah keputusan untuk kembali kepada kasih yang semula. Karena kasih yang semula, kasih Tuhan adalah kasih yang sejati, kasih yang benar, kasih yang memberi kehidupan, kasih yang menyelamatkan kita, kasih yang memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali. Kita siapkan hati kita untuk ambil perjamuan kudus. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya. Selamatkanku. Selamatkanku setinggi langit membentang. Begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya, besar kasih-Nya pada. Sekali lagi kita katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya datang kepadamu. Selidikilah hati saya, selidikilah kasih saya. Setinggi langit membentang, setinggi langit membentang. Begitulah kasih-Nya pada. Jamahlah saya Tuhan, perkenankan saya Tuhan, melalui perjamuan kudus, agar kasih yang semula hidup di dalam hidup saya kembali. Kan ku ingat ya, Ibu Wanti boleh tolong. Semua dosaku Dia pulihkan hidup. Kan ku ingat kasih-Mu, kan ku ingat berikan saya kasih-Mu Tuhan. Biarlah saya hidup di dalam kasih yang semula. Tanya Dia hapuskan semua dosaku, Dia pulihkan hidupku. Besar kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, barang siapa yang mengambil perjamuan kudus sebelum ia memakan dan meminumnya, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Tuhan. Artinya, saudara periksa hati saudara di hadapan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan? Bereskan dengan Tuhan hari ini saudara. Saya memberi kesempatan, saya memberi waktu untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Memohon ampun dari Tuhan, memohon rahmat dari Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar, kasih-Nya begitu berkuasa, kasih-Nya begitu ajaib bagi kita saudara. Oh haleluya, glory bagi nama-Mu. Glory bagi nama-Mu Tuhan, hamba datang kepadamu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kesalahan dan dosa hamba secara pribadi. Kelemahan-kelemahan pikiran-pikiran. Oh
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat roti anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengajak murid-muridnya mengadakan perjamuan kasih. Dan setelah itu Yesus mengambil roti sambil diangkatnya. Kemudian Yesus mengucap syukur di hadapan Bapa. Dan roti ini dipecahkan. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan setelah itu Yesus mengambil cawan dan sambil berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, sebab setiap kali kamu memakan dan meminumnya, kamu memberitakan dan menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Mari kita makan dan kita minum roti yang adalah tubuh Tuhan, anggur yang adalah darah Tuhan, sambil kita berkata bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bersyukur saudara untuk roti dan anggur yang adalah kasih dan kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Kita bersyukur untuk persekutuan yang indah, untuk kita hidup kembali di dalam cinta dan kasih yang semula dengan Tuhan. Glory bagi namamu, kami percaya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bebaskan kami dari segala kelemahan fisik kami. Bebaskan kami dari segala sakit penyakit kami. Bebaskan kami dari setiap pergumulan-pergumulan di dalam hidup. Biarlah Tuhan umat-Mu dan sidang jemaat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan lawat di rumah kami masing-masing. Tuhan bekerja di rumah kami masing-masing. Tuhan menyembuhkan Tuhan segala kelemahan-kelemahan di dalam fisik kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hindarabata karyaba sabta karaba sabta, shikirabata karaba sabta karaba sabta. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Berpersekutuan yang indah, bawalah setiap umat-Mu untuk semakin lebih dekat lagi kepadamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan. Sekali lagi, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, darahmu Yesus, daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dengan iman dan syukur, ku dijadikan baru. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan,
di dalam persekutuan, di dalam perjamuan kudus, Tuhan akan membawa setiap umat Tuhan kepada kasih yang semula. Biarlah Tuhan, setiap umat Tuhan akan bangkit di dalam semangat yang baru, di dalam gairah yang baru, di dalam cinta kasih bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, meteraikan firman Tuhan di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Amin. Puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kita akan semakin sungguh lagi di dalam Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah kita saat ini adalah minggu yang pertama di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini beribadah di rumah, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu akan memberikan perpuluhan atau persembahan misi boleh dikirim atau ditransfer ke nomor yang sudah ditayangkan di pengumuman ya, baik itu kepada Ibu Bun Bui atau Tante Lena ya, atau Ibu Ike ya, saudara boleh ditransfer ke situ dan diberitahukan kepada mereka supaya mereka lebih jelas lagi. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita semua yang mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan dan juga memberikan persembahan misi pada bulan Agustus ini. Puji Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita saat ini dengan doa bersama-sama. Kita meminta berkat terlebih dahulu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh beribadah meskipun ibadah kami di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing dimanapun seluruh jemaat Tuhan berada. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sana, Engkau hadir memberkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami kembali berdoa, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan GSI Royal ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjaga, menaungi, memberkati, melindungi mereka semua Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, mereka yang sudah dewasa, bahkan mereka yang sudah lanjut usia sekalipun Tuhan. Engkau yang akan pelihara seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Dan Tuhan jadikan semua berhasil karena Tuhan yang memberkati. Kalau ada di antara jemaat yang saat ini membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Tuhan berkati dan tolong seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau mereka ada yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus.
Biarlah kuasa Tuhan melalui darah Tuhan yang akan menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang untuk kami kembali bersama-sama beribadah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan pengharapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang menyertai saudara dan yang melindungi saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kemurahan, kebaikan, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita menjadi anak-anaknya, untuk kita semua hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala pertolongan, segala kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup saudara dan memimpin hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara oleh Tuhan, karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala, saudara bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi Kristus sampai dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.